Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi bersama kami tim dari Steven Academy Pekanbaru. Siang ini kami akan membahas mengenai sebuah materi yang sangat luar biasa di era yang harus di rumah aja. Hari ini kita akan membahas mengenai Di rumah aja. Ya, di rumah aja. Di rumah aja. Parenting di rumah aja. Oke, bersama inspirator yang sangat luar biasa. Ada saya milenial inspirator. Saya etik educator. Saya inspiring marketer. Kami hari ini akan ngobrol santai ya. Kita bersama-sama untuk menemukan kembali jati diri kita setelah 4 minggu Di rumah di saja. rumah saja. Benar-benar di rumah saja. Ya. Anak-anak yang biasanya pagi sudah sibuk ke sekolah, habis itu mami yang tidak bekerja santai di rumah. Bisa menikmati me time-nya. Tapi sekarang tidak lagi. Anak-anak menjadi bagian yang 24 jam. 7 hari seminggu. Ya, ada di para bunda. Para bunda bersama kita semua ya, bersama. Bahkan ini ada juga yang bapak-bapaknya work from home ya. Ya, semua juga Jadi seperti semuanya itu. nih, jadi benar-benar memerlukan siasat bagaimana kita bisa tetap waras kali ya. Ya, artinya bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Ah, Kita tidak boleh stres. Iya, Dengan kita kondisi tidak seperti boleh sekarang. stres ya dalam kondisi sekarang ini. Stres itu termasuk sesuatu yang sangat perlu dihindarkan. Supaya tubuh Kita tetap. Jadi bagaimana sih bisa tetap bahagia di rumah saja Iya. sambil parentingnya? Parenting itu apa Bu Juli parenting itu ya? parenting itu ya. Kita sering dengar ya parenting itu parenting itu apa ya? Ya. Ada sekolahnya nggak ya? Nggak ada kayaknya kurikulum kagak ada, sekolah ada, langsung praktek. Langsung praktek, jadi begitu punya anak langsung jadi parent. Iya, betul. Gitu ya, nggak ada ilmunya langsung jadi parent aja. Terus gimana dong Bu? Ya kalau di Steven kita kan parenting itu sesuatu yang bertujuan untuk membuat anak bisa memaksimalkan potensi terbaiknya. Sekaligus kita sebagai parent leader juga tidak stres menikmati apa yang menjadi tugas kita sebagai parent leader. Bisa tetap happy ya. Tetap happy, optimal, kemudian mencapai apa yang kita maksudkan, yaitu menggunakan kekuatan masing-masing anak yang kita optimalkan dalam proses kita mendidik mereka. Nah sekarang ditambah dengan kondisi di rumah saja, jadi semua jadi guru iya, tukang masak iya, cari uang iya, Cari uang iya, chef iya, Sama ya. nggak bisa. Dokter iya, gitu ahli gizi. Iya, Aduh ya Allah, kita lengkap semuanya. Jadi guru itu mulai dari guru guru agama, pendidikan pengetahuan umum, agama, guru tahsin, matematika. wah ini benar-benar Kalau luar anak-anak biasa ya. yang SD nya ya sama SMP mungkin kalau SMA barangkali sudah mandiri ya. Jadi fokus kita sekarang mungkin anak-anak yang masih butuh pendampingan luar biasa dari orang tuanya di rumah masing-masing. Dan tugas-tugasnya memang melibatkan orang tuanya. Memang kita ini ya selama ini walaupun tidak di rumah saja ada 7 masalah yang sering terjadi ya, ketika kita melakukan proses parenting ini ya, 7 masalah yang walaupun kita tidak 24 jam 7 hari seminggu Iya. itu mengurusin bareng-bareng semuanya di rumah. Memang kita biasanya kita urusin juga, tetapi waktu kita ada variasi ya. Iya. Jadi kita masih bisa jalan Bisa. keluar, masih bisa bertemu teman gitu ya. Iya, Masih bisa. bisa punya aktivitas lain Iya, selain yang di bertemu rumah. yang lain. Sekarang kondisinya memaksa kita untuk berada dalam lingkungan yang kita wajib menciptakan dia menjadi sesuatu yang nyaman bagi semua. Yang nyaman bagi Karena kita semua. orang tua kan, artinya kita yang menjadi regulasinya bagaimana anak-anak yang sekarang berada di rumah, yang tetap harus belajar, itu juga bisa menikmati suasana dan kita juga bisa menjadi bagian yang berada dalam posisi yang tidak juga tertekan karena menjadi regulator itu bukan hal yang mudah. Udah ya, nah, kita juga harus memberikan contoh. Nah, jangan sampai kita parenting di rumah aja membuat kita akhirnya melakukan 7 kesalahan. Iya. Mungkin tidak ke-7-7-nya tapi ada terjadi dan frekuensinya mungkin lebih sering Betul, gitu ya. itu kesalahan luar biasa itu dan Iya. itu kalau kita boleh
diri kita sendiri, barangkali kita bisa ngecek tuh dari 7 kesalahan parenting itu apa yang sudah kita lakukan berdosa gitu, berpengakuan dosa. Mulai dari mungkin kita jadi sering ngucapin memaki ya, Iya. bahasa ininya Iya. kita lebih sering marah sama anak masih dengan ya di luar kontrol karena faktor capek kali ya. Iya. Kemudian suka mulai deh ngebanding-bandingin Nah, anak gitu ya. itu ya. ngebanding-bandingin. Kalau di Stephen kan kita bisa melihat bahwa Stephen itu membagi anak itu menjadi suatu kecerdasan yang berbeda. Jadi anak tidak ada yang tidak cerdas, semua cerdas, tapi beda-beda. Bayangkan kalau kita bandingkan anak sensing dengan anak feeling. Oh iya. Kan Lebih luar biasa kan, seolah-olah nggak produktif ya feeling, padahal bukan. Mereka punya kecerdasan yang berbeda dengan sensing. Nah seperti itu. Ya, seperti itu. Bagaimana dia membandingkan anak-anaknya, kemudian memarahi anak di depan orang lain. Iya, memarahi anak di depan Iya orang kan, lain. kemudian jadi atau mungkin jadi otoriter Ya, ya, bisa. terlalu mengontrol harus begini jadi kita juga tidak fleksibel ya, tidak fleksibel dengan ini. Kemudian memaksa ya, memaksa Iya. anak. Memaksa anak untuk selalu mendapat nilai prestasi baik. Bu Juli terus dulu ya, aku ada mengambil sesuatu. Oke, siap ya. Jadi hari ini ada 7 kesalahan itu dan memaksa anak. Kemudian karena faktornya apa? Jadi jarang berkomunikasi dengan anak ya. Dan yang kesalahan paling fatal adalah kita sebagai orang tua ngerasa ketika sudah punya anak langsung dia jadi parent dan ngerasa jadi tahu semuanya. Jadi tidak mau update lagi dengan ilmu-ilmu parenting yang terkini. Padahal kan anak berkembang. Ya, kita ini di sini ya Mas Lutfi ya. Parenting itu banyak ya Mas Lutfi ya. Iya, Nah, ada di banyak sini Stephen kita sering parenting. dengar dari menurut ini dan di sini kita khusus membahas dari sudut pandang Stephen. Nah, Mas Lutfi, Stephen itu apa sih ya? Jadi Stephen ini adalah bagian dari cara kita, ikhtiar kita untuk mengetahui mesin atau mesin kecerdasan dari setiap manusia. Nah, jadi berdasarkan ilmu Stephen, mesin kecerdasan setiap manusia itu terbagi 5. Nah ya, Iya. itu cara mengetahuinya gimana tuh Mas Lutfi? Jadi dengan Stephen ini cara untuk mengetahui mudah banget, cukup kita tes dengan 10 sidik jari kita, nanti akan keluar hasilnya. Nah, jadi bagi ayah bunda yang masih belum tahu mesin kecerdasan ayah bunda dan mesin kecerdasan anaknya, bisa hubungi kita dengan menghubungi kami di Stephen Academy Pekanbaru. Segera Kita Bapak bantu Ibu, untuk, ininya ya. iya, segera Bapak Ibu ketahui agar dapat menjadi ayah bunda parenting yang sangat luar biasa. Oke, jadi ini kita bahasnya dari sisi Stephen. Stephen itu sendiri terdiri dari 5 mesin kecerdasan tadi ya Mas ya. Apa aja tuh Mas ya? Yang pertama ada namanya thinking, ada namanya sensing, ada namanya intuiting, ada feeling dan insting. Hari ini kita akan membahas dari yang mana dulu Bu Juli? Oke, jadi kalau Ini si ibu lagi sibuk di rumah nih. ini benar-benar ini ya, benar-benar kita tuh lagi benar-benar di rumah. Tadi lagi. Betul-betul betul-betul berusaha untuk Tetap waras. tetap waras ya dengan segala macam ininya gitu. Urusan yang di rumah yang kadang-kadang kita anggap urusan di rumah itu nggak berarti ya. Luar biasa Nggak Bu. berguna, cuma ngerasa 4 minggu ini semua ibu kalau ibu bilang nggak praktik tuh protes Bu. ya, jadi sering memang aktivitas di rumah itu dianggap bukan aktivitas yang menghasilkan, Karena itu yang profesi, produktif. Bu. Padahal sebenarnya itu profesi ya, bagaimana kita menjadi suri rumah. Suri rumah. Ya, karena memang di parentingnya itu kita sebagai senior leader juga memahami bahwa menjadi orang tua yang profesional itu harus ada ilmu. Harus ada ilmu. Tadi Mas Sofi tuh udah cerita dikit tuh tentang ilmu Stephen dan kemudian Stephen itu dilihat dari ada 5 mesin kecerdasan Iya, yang 5 belahan mesin otak kecerdasan. yang dimiliki oleh manusia, semua manusia. Jadi otak kanan, otak kiri, kanan atas, kanan bawah, ya kiri atas, kiri bawah, terus otak tengah. Nah sekarang kita biar tidak melebar, ya kita ngebahasnya ke yang Kiri bawah dulu dong Bu. Kiri bawah dulu, Nah, baiklah. S Stephen ya, S. sensing. Sense. Ya. Sense. Gimana sih Bu Dokter Arfi? Sensing. Parentingnya gimana?
komunikasinya memang berkaitan. Nah, jadi memanfaatkan mesin kecerdasan kita, mengenal diri kita, itu hal yang paling mendasar ketika kita ingin melakukan sesuatu. Kenal diri kita, tahu bagaimana memotivasi diri kita, baru kita bisa menjadi orang yang bisa memotivasi. Nah, parenting itu seperti itu. Seorang ibu atau parent leader ya, kalau parent leader itu kan bisa ibu, bisa bapak sebenarnya dalam rumah tangga. Tetapi kita fokus pada siapa saja lah ini sekarang. Walaupun kita berharap bapak yang jadi parent leadernya, ya, sebagai pemimpin di rumah Iya, yang tidak yang bertanggung jawab penuh dunia. Iya, dunia Dan walaupun akhirat. mungkin waktu untuk anak tidak banyak, Tapi karena memang perannya. bapak pasti ini, tapi perannya, mengetahuinya dan support terhadap ibu, Iya, terhadap sebagai manajer yang mengatur segala sesuatunya Iya. di rumah, itu memang perlu tetap Iya. kerjasama ya antara Iya. kedua parent ini. Nah, khusus nih otak kiri bawah si sensing itu ada yang reko banget sebenarnya, sensing extrovert. Extrovert, Iya, ya, itu extrovert. suka sesuatu yang Riang, riang, gembira. gembira. Jadi atmosfer mendidiknya pun harusnya dibangun seperti itu. Oh ya, jadi ibunya enjoy, anaknya Harus juga pasti enjoy. enjoy kalau ibunya ya Ya, benar. karena dia Ibunya enjoy, maka Anaknya anaknya ikutan enjoy. enjoy. ibunya nggak enjoy, anaknya nggak enjoy Jadi juga. ibunya stres, anak kan kemudian jadi Iya. dimarahin lagi. Iya, benar. Gitu. Apalagi kalau sensing dia tidak enjoy, akhirnya berdampak kepada fisikis dia. Oh, Karena dia sendiri kan butuh membangun motivasi bagi dirinya supaya nyaman. Otak kiri bawah itu menginginkan sesuatu yang menyenangkan, riang, gembira. Nah, kalau sensei introvert, disiplin Bu. Oh, enak banget dong kalau kayak gitu ya. Ya iya, Karena karena dia memang membangun atmosfernya itu harus dengan disiplin ya, jadi membiasakan. terjadwal ya. Iya betul, Jadi, terjadwal. walaupun nggak sekolah, tidak bersekolah di sekolah, Di sekolah formal, tapi di rumah di tetap rumah. banget harus pagi, Iya, seperti itu. sarapan, tetap seperti urutan. Iya. Gitu Sangat ya. nyaman kalau melihat sesuatu sudah terjadi dengan schedule yang dibangun Sesuai dengan disiplin. schedule. Jadi bikin schedule ya kalau bagi ibu-ibu yang mom yang sensing introvert, ini sarannya nih bikin schedule supaya nggak pusing ya memikirkannya ya. Disiplin. Disiplin. Jadi mulai pagi Tetap, ini jangan diubah. jangan diubah ya. Ya. Kalau perlu ditempelin deh mom di dinding atau di tempat-tempat yang mudah di ini sehingga mudah untuk dilakukan oleh Rumah anak-anak jadi ya. sekolah, Rumah tapi jadi jangan sekolah. galak-galak banget. Banyak kan ceritanya, ya Allah cepatlah sekolah, ternyata mama guruku lebih galak dari guruku. Ya itu karena ibunya Ya. ini ya belum tahu bagaimana cara menemukan tip menjadi parenting di saat di rumah aja seperti ini. Oh, tapi kalau sensitif extrovert lebih banyak yang gembiranya, Iya, bikin playful gitu boleh ya. belajar sambil bikin permainan-permainan Bu. Nah, jadi walaupun kesannya kok lucu ya, tapi kita bisa lihat kan di YouTube di mana-mana itu banyak banget kan cara bergembira di rumah. Ya nggak ada salahnya itu diterapkan kalau ibunya, bapaknya atau seseorang yang berada di rumah sebagai orang tua itu ternyata mesin kecerdasannya ada otak kiri bawah. Nah kalau anaknya yang otak kiri bawah gimana sensi? Itu gimana? Ini kalau kita jadi orang tua kan memang kita yang menjadi regulatornya nih di saat menjadi Berarti parent. kalau ini maksudnya anak sama ininya sama gitu ya? Bisa sama, bisa tidak sama. bisa, ya. Artinya kan sebagai orang tua kan kita pada tahap yang mengatur orang. Artinya kita mengarahkan kita ya? yang Menjadi leadernya, mengoptimalkan mereka. diri kita sendiri bagaimana kita nyaman dengan mesin kecerdasan kita yang kiri bawah. Itu kan kita karena sudah dewasa, sudah parentingnya, kita sebagai parentnya. Nah kalau anak yang kiri bawah otaknya sensing, anak kita nggak apalah, kita terserah kita apa. Anak sensing gimana menghadapinya gitu? Nah, sensing itu kecenderungannya, sensing ini kan kalau karakter dasarnya rajin, detail, ya. Terus apa namanya ini mau melakukan hal yang sama berulang-ulang, rajin, tekun, kulet lah gitu ya. Itu energinya loh. Iya, terus dia kekuatannya di otot, jadi suka makan, Bergerak Bu. bergerak. Jadi kalau ada anak sensi jangan lupa pagi-pagi suruh olahraga Bu. Ah iya bener Nah. Mom. Ingat kalau kita punya anak kita sensing supaya dia bersemangat, maka pertama pagi-pagi ajak
bersama ya. Ajak. Jadi dia berkeringat ya. Iya. Gitu. supaya dia timbul semangat. Ya ini apalagi kalau bapaknya ada di rumah nih. Tambah enak lagi kan. Father, halo daddy. Halo Dedi. Halo daddy. Jangan ke mom aja semua, dedinya juga harus bangun, ajak anak-anaknya juga untuk berolahraga sambil mom siapin sarapan. Kalau saya sih kayaknya cocok juga makannya di luar gitu Oh iya kali bisa. ya. Rumah kan bisa dibikin seperti di restoran, Di Bu. restoran nih. Menikmati penting ya. suasananya. Karena kan kalau sensing tuh dia fokus kepada kejenuhan. Dia suka melihat sesuatu yang rapi, yang menarik, bau yang menyenangkan, ya kan? Sesuatu yang kelihatan teratur itu sensing. Kalau tidak seperti itu cenderung ibu sensing kalau rumah berserak terus tanpa ada disiplin regulasinya itu bisa dia marah dulu, Bu. Diharum-harumkan ya mom rumahnya. Ya, libatin anak juga. Libatin anak buat ini ya. Terus kalau sambil main-main sambil di dapur aja tetap bisa ya. Bisa dong. Lakukan Aku kalau banyak masak hal. itu, ini sensing masak. Ah. Sensing masak kan ngerasa tuh jagonya tuh. Oh. Melihat juga jagonya. Jadi makanan tuh dibikin garnish ya. Dibikin Walaupun garnish. sederhana kan kalau ada garnishnya Iya. pasti Tomatnya, Ah. cabai, bunga-bunga kan Iya. begitu ya. Stay happy. Pokoknya Ya. lakukan hal-hal yang selama ini kita sukai dan harus kita lakukan di rumah. Ya sekarang tuh berubah tema ya. Karena Sensing kabarnya ini juga ya senang melakukan mungkin Dia nggak jalan bosan sih keluar, sebenarnya, ya. tetapi dia menikmati sesuatu yang memanjakan hatinya. ngajain tadi. Nah kalau di rumah-rumah aja mungkin bosen ya. Ya bosannya itu. Gimana cara mensiasatinya? Memang harus diganti-ganti tema aja kali ya. boleh seperti itu. Saya pikir banyak cara kita sebagai sensing, orang tua sensing untuk membuat diri kita nyaman dulu. Diri kita nyaman. Kalau kita sensing introvert, memang kita wajib membuat atmosfer itu disiplin. Tentu dimulai dari diri kita sendiri. Jangan mengubah kebiasaan. Kalau dulu anak-anak sekolah pagi itu kita sudah siap, kita sudah punya regulasi kan, aturan jam berapa anak bangun. Nah kalau anak tetap di rumah, harusnya sebagai seorang orang tua sensing, terutama yang introvert, itu diteruskan saja. Jangan dirubah disiplin seperti itu, karena kan insya Allah masa seperti ini tidak lama. Kita berharap tidak lama lagi itu akan kembali normal, sehingga tidak harus memulai dari nol kembali. Nah itu memang dirinya sensing harus seperti itu. Kalau yang sensing extrovert ya dibikin nyaman, ditambah dengan permainan. Jadi tinggal melihat saja kesamaannya adalah mereka orang-orang yang memang bisa disiplin. Disiplin, tuh kata kuncinya adalah disiplin. Tapi disiplin bukan dengan marah-marah. Tidak. Disiplin dengan cinta supaya nggak bentrok, bikin jadwalnya. Berulang-ulang bisa Tapi karena setiap hari. Iya. Terus ya mungkin misalnya sekarang bisa sholat kerja bareng ya. Oh iya. 5 waktu nih udah Iya. sholatnya di rumah aja. Kesempatan buat ada dischedule-kan ini. Kemudian bisa lakukan kegiatan membaca bersama, masak bersama ya. Tetap ini ya gitu. Apa? Ya. Ini kebetulan yang sebelah feeling, jadi Iya. kebawa perasaan gitu. Iya. Jadi bisa dilakukan hal-hal yang yang rutin terjadwal. Yang penting ibunya nyaman dulu nih. Ya, kita bapaknya fokus nyaman ke dulu. ibu dulu. Nah, yang harus membuat Yang dirinya memanage, nyaman. ya. Ya, Ibu walaupun yang dominan memanage di rumah Ya. segala sesuatunya dan dikomunikasikan juga sama diri nih. wajib lah. Wajib ya. Kalau Jadi dalam jadwalnya Stephen, disepakati berdua iya. begini gitu kan di dalam Stephen kan kita itu saling mengenal mesin kecerdasan kita hanya untuk dua hal. Yang pertama, kita bersyukur atas segala kelebihan kita. Sensing itu bersyukur. disiplin itu luar biasa, anugerah Allah yang memberikan dia suatu bakat, potensi menjadi orang yang disiplin, punya fisik yang kuat. Ya, kinestetiknya bagus. Itu harus disyukuri. Jangan jadi sensing tapi malas sehingga tidak produktif. Artinya terjadilah sesuatu yang tidak produktif. Karena Allah kasih kita anugerah itu untuk digunakan. Jadi kalau sudah dikasih satu kelebihan sama Allah dalam mesin kecerdasan kita, harus digunakan. Karena dengan digunakan dia akan produktif. Ya kan seperti itu. Jadi sensing memang harus bersyukur. Siapapun harus bersyukur atas kelebihan dari semua mesin kecerdasan. Yang kedua nih sabar.
Jadi kalau sensing itu suka nyinyir, Mama Sinsin suka ngomel-ngomel gitu kan, karena memang ini sang suami mungkin memahami itu, jangan berpikir marah sama dia, tidak. Sensing itu ekspresinya harus dimaklumi. Salah satu hal yang menjadi habitnya itu adalah itu, gampang untuk lebih banyak berbicara ya. Jadi apalagi kalau udah nggak jalan-jalan. iya. Jadi kalau kita tahu pasangan kita sensing, tahu itu kelemahannya, jangan justru ditimbulkan konflik. Sadar aja, karena dia akan hilang sendiri kalau di up ada potensi terbaiknya, ya. Bikin dia nyaman di situ, terus seperti itu. Daya ingatnya yang luar biasa itu, Bu. Betul, ingatannya kuat ya. Sekali. Memori yang terkuat dari semua mesin kecerdasan itu ada pada sensing. Jadi sensing itu kalau saya bilang tuh orang masa lalu sampai masa sekarang. Orang udah lupa yang masa lalu, dia bisa mengingat dengan detail. Bagi sensing nggak ada masa lalu mungkin. Nggak ada, cuma masa sekarang. Jadi kalau sensing merekam suatu pernyataan, dia akan melihat itu sebagai suatu bukti. Suatu bukti ya, fokus di bukti. Dia fokus di bukti. Nah, jadi untuk membuat dia nyaman, itu bukti itu yang penting. Sensing itu transaksional, Bu. Dia perlu sesuatu yang ada wujud nyata. Jadi kalau parent di rumah tangga itu supaya momnya nyaman, beri dia sesuatu ya. Nah, ayo Dedi, anak-anak ya, apresiasi momnya di rumah. Emak tuh diapresiasi. Iya. Mungkin bisa dipijit, mungkin dibikinkan jus ya. Jadi sekali-sekali pesan. Nah, Dedi boleh sekali-sekali masak, sediakan untuk momnya, ditampilkan secara lebih baik ya, dihias rame-rame, terus kasih surprise. Boleh deh seminggu sekali, kalau tiap hari kan mungkin agak repot. Bisa deh seperti itu ya, supaya momnya yang udah capek nih ngurusin dari pagi sampai pagi lagi, energinya bisa kembali lagi. Karena memang di rumah itu yang menjadi cahaya bagi kebahagiaan rumah itu adalah ibu gitu ya. Jadi kalau ibunya bahagia, maka semuanya juga ngikut tuh bahagia. Karena memang di Stephen itu parenting itu kita selalu sebut dengan sense of giving. Sense of giving itu dedikasi, pengabdian. Nah, supaya pengabdian ini jadi lebih ikhlas, lebih nyampai. Nah, tadi kalau untuk sensing tadi itu kiatnya ya. Kiatnya buat momnya bahagia secara sensing. Ya, mom sensing ya. Mom sensing, kalau mom ya. lain lagi, Bu. Ini mom khusus mom sensing. Jadi kalau misalnya yang sudah tes Stephen, terus tahu mesin kecerdasnya sensing, bisa mempraktekkan hal-hal yang kita sampaikan tadi. Bagaimana suasana parenting di rumah itu menjadi lebih membahagiakan. Tidak membuat stres pada orang tuanya yang menghadapi perubahan-perubahan luar biasa saat ini. 4 minggu di rumah, dari pagi sampai pagi lagi penuh dengan aktivitas yang tiis. Itu saja. Kalau itu sekarang ini kondisi yang tidak normal sebenarnya ya. Tapi ketika pun kita kembali pada kondisi yang seperti dulu, yang berbeda itu cuma waktu pertemuan sama anak, tapi quality tetap. Pertemuan mungkin berbeda karena anak mungkin sebagian waktunya di sekolah, sebagian berada di tempat lain, tidak hanya di rumah. Tapi yang namanya quality tetap. Jadi begitu kita memahami bagaimana kita nyaman menggunakan mesin kecerdasan kita untuk menjadi parent leader atau menjadi pelaku parenting di rumah, itu kita akan bisa menikmati hari-hari kita. Biasanya kita lebih fokus ke kualitas, quality time, only weekend, hari-hari lain habis. Jam-jam yang lain, di waktu-waktu tertentu yang lain itu habis itu dari pagi, kita jam 7 anak udah masuk, kita udah berpisah. Kalau yang full day kita baru akan ketemu lagi mungkin jam 5, lanjutkan lagi dengan mereka les malam. Nah sekarang mereka betul-betul bersama kita. Kuantitas dan kualitinya harus sejalan. Jadi bagaimana dengan jumlah yang banyak kita tetap berkualitas. Kalau kemana sedikit bisa lah ya quality time. Bisa. Ini waktu banyak hal gini ya, karena ada rasa yang 5 harinya sudah terpakai buat aktivitas masing-masing. Oke. Jadi
tadi ya mom semuanya, kita yang mau tanya boleh silakan aja di kolom komentar, nanti kita akan jawab nih apa yang ingin ketahui tentang bagaimana tetap bahagia parenting di rumah aja. Yang ini kayaknya bakal saya akan berlanjut ya, parenting di rumah aja. Coba kita berdoa ya. Kita berdoa. Semoga 14 hari ini nggak berjilid-jilid. Iya, tapi selama kondisi ini masih terjadi, kita akan tetap membahas tentang parenting di rumah aja, karena setting parenting kita sekarang mau tidak mau kan memang hanya di rumah. Ya ini pun baru satu ya tentang sensing ya. Jadi nanti kita masih ada thinking, bagaimana mom thinking tetap bahagia, mom intuiting, mom feeling, dan mom insting nih yang masing-masing memiliki perbedaan karakter dasar, kecenderungannya yang berbeda dengan tingkat kebutuhan juga yang berbeda-beda. Cara bahagianya juga beda-beda nih, cara mengisi energinya juga beda-beda ya. Nah, jadi jangan sampai kehabisan energi mom, udah 4 minggu jangan sampai kehabisan energi. Lakukan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Alfi dan juga saya. Jadi kalau untuk sensing, mulai dengan bangun pagi, jadwal tetap rutin, teratur, disiplin. Bangun pagi itu cari kegiatan yang berkeringat, bisa gardening, bisa sport, apa saja. 10 menit, tidak perlu lama, yang penting rutin. Karena sensing memang suka dengan rutinitas. Jadi kalau ada yang miss, biasanya tuh mulai timbul ada rasa yang kurang ya. Kalau udah kurang, bahagianya juga mulai terganggu, dan kemudian akan keluar apanya? Tanduknya keluar, mulai labar, ngomel ngomelnya sensing dari depan rumah sampai belakang rumah, itu bisa dibolak-balik, bisa di-rewind berkali-kali. Memorinya yang betul-betul mengingat dari masa lalu itu bisa keluar semua tuh. Nah kalau untuk Dedi sediain uang yang lebih banyak, Ded. Buat keluarga supaya bisa memuaskan kebutuhan fisik sensing ya. Ya mungkin tidak harus sesuatu yang mahal, tetapi menunjukkan perhatian dan menjadi sesuatu yang bisa dirasa. Ya, nyata. Dengan indranya nyata, bukti. Setangkai bunga, oke nggak apa-apa. Ya. Kan bisa dipesan lewat Tangkai bunga atau coklat. Ya, kalau malam-malam kan, terima kasih tadi pagi sudah ada banget ini. Coklat kan nggak mahal, coklat sepuluh nggak boleh sebentar. Oh iya. Enggak. Yang penting perhatiannya itu bukan hanya lip service atau kalimat, tapi berilah dalam bentuk yang bisa bukti nyata, yang bisa dirasakan langsung secara fisik ya, secara fisik. Kalau coklat panas boleh? Seduh-seduh kok coklat panas, tapi ya jangan, ya boleh lah. Yang penting ada sesuatu yang bisa dinikmati sama pacar ini. Apa saja bisa dimanfaatkan di saat seperti ini, jadi tidak harus khusus ya. Mungkin lebih banyak kalau sebenarnya kalau kitanya yang memang tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada seorang sensing nggak butuh kalimat yang manis, panjang, syahdu, romantis, tapi dalam wujud sesuatu yang langsung bisa dia terima. Ya, kalau memang di seputar kita ada yang bisa kita olah, ya kasihkan. Ya, sesuatu yang seperti itu supaya apa? Supaya dia bisa merecovery juga dirinya sendiri, karena dari sensing kan memang sesuatu itu harus berwujud. Jadi kalau kita mencintai orang sensing, jangan hanya sekedar kata-kata. Karena parenting lagi kepada cinta. Loh benar, jadi kalau tangki cintanya penuh, maka dia akan bahagia sehingga dia bisa mengambil itu tangki cinta. Semua punya tangki cinta kan, Ya, cuma isinya beda-beda. Buktinya. Ya, jadi dia juga bisa lebih mengabdi secara lebih bahagia. Iya. Jadi tapi mom juga daddy ya. Pipi mimi juga boleh, apa aja deh. Abah boleh, ayah bunda boleh, semuanya. baby juga semuanya. Ini kita kan tadi parenting sih, gitu ya. Jadi
selain kita memahami diri kita sendiri, mesin kita apa, Sebagai pelaku. kita juga harus memahami siapa yang sedang kita hadapi. Nah, kalau di rumah siapa yang dihadapi? Suami, Suami, anak jelas nih. anak jelas ya. Karena beda-beda usia Iya. ya, anak-anak beda usia. Anak-anak yang sekarang semua interaksinya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada di Iya. dekat kita, bahkan berpindah kan semuanya. Nah itu yang perlu kita pahami. Kita pun melihat mereka sebagai pribadi yang berbeda, punya potensi masing-masing, sehingga penyesuaian antara apa yang menjadi potensi terbaik kita yang kita berikan untuk menjadi hal yang mendidik, cara mendidik mereka dengan menciptakan atmosfer yang sesuai dengan diri kita, itu juga harus memahami apa yang menjadi kebutuhan anak-anak. Ya, setiap anak punya bakat Punya alami bakat ya, alami yang dan berbeda. berbeda-beda. Iya, ciri kan khas gampang yang banget di sendiri. Stephen, kita tinggal ngetes loh Bu. Oh iya, Ya betul. kan, itu kan mungkin ada yang bertanya, gimana mau tahu saya nih siapa gitu kan. Kan ada 5 tuh. Kalau mesin kecerdasan 5, kalau personality genetik kan ada 9. Itu gampang banget, dia simple, akurat, dan aplikatif. Jadi mau tahu kita siapa atau anak kita apa gitu ya, itu tinggal tes saja. Cari promotor Stephen yang berlisensi, bisa kontak kita di Stephen Academy nanti untuk kita berikan informasi yang berhubungan dengan kebutuhan untuk mengetahui mesin kecerdasan. Tinggal tes saja. Kemudian kita akan mengetahui anak kita yang mana. Nah kalau anak kita sama-sama sensi, nah itu artinya lebih kurang seperti itu. Tapi mereka masih dalam potensi yang harus kita up. Kalau kita kan sudah kita yang mendeliver kepada mereka, tapi kalau anak-anak kan anak-anak itu yang kita pahami bagaimana potensi terbaik dia itu adalah dalam tujuan parenting kita, membangkitkan potensi terbaik dia, karena memang anak sensing itu harus tumbuh dalam habitat yang disiplin, mandiri, ya kan. Kemudian dia orangnya rajin, anaknya juga harus rajin, bergerak terus ya. Kemudian orangnya pengingat luar biasa karena memorinya yang kuat. Cara belajarnya juga perlu kita tahu, karena kalau sensing belajar itu dia mengulang-ulang, mewarnai, ya kan, menghafalnya, mengulang-ulang belajarnya. Nggak bisa sekali baca, bisa ya, sehingga dia harus disiplinnya harus dibentuk. Bagaimana belajarnya itu kita kontrol. Anak-anak sensing, Anak-anak sensing ini energik ya. energi, nggak mau diam itu di rumah ya pasti. Tapi kita bisa arahkan dia untuk disiplin, karena sejatinya anak sensing juga suka dengan sesuatu keteraturan. Ya, tapi kalau namanya anak kecil kan, kalau disiplin, Tingkat keteraturannya masih kita mengenal dia masih sesuai. personality Iya, kan Bu. Yang baik sama yang buruknya masih muncul dua-duanya. Nah, muncul dua-dua baik buruknya, disitulah kita membiasakan dia untuk memaksimalkan potensi terbaiknya. Sehingga yang dia manja nih mau sensing ini anaknya, manja banget ya. Anak sih yang sensing pertama tuh orang manja. Terus transaksional Bu, kalau nyuruh dia harus ada hadiah loh. Terus ada Ada ulangan. jangan bilang dia Matre. enggak, karena Allah ternyata menciptakan itu ada manfaatnya. Pasti ada pesan dari Allah supaya anak itu suatu saat akan tumbuh sesuai dengan potensi yang Allah berikan. Kita punya kelas ya Bu untuk Pembahasan pembahasan ini ada kelas edukasi ya, edukasinya namanya, kelas untuk lebih edukasi. jauh. Untuk lebih jauh nanti bisa gabung aja ke grup kita. Bisa. Nanti akan kita share di sini ya, grup untuk bergabung tentang ini. Jadi nanti bisa mau tanya atau seperti apa, dan mungkin kalau keadaan nanti memungkinkan kita bisa offline-nya. Kita akan buka Tapi kelas sepanjang COVID-nya belum, kita bisa online dulu. Memang kalau online keterbatasan untuk ini interaksinya memang ada ini. Tapi apapun kita harus lakukan, karena ilmu ini kan juga nggak bisa kita biarkan. Ilmu ini penting banget kan. Betul. Karena kalau dengan Stephen itu, dengan kita hanya ngetes aja tuh, kita udah tahu tuh anak kita punya potensi yang mana, itu potensi terbaik. Jangan sampai kita salah mengedukasi Salah dia. mengedukasi. Dia belajar nggak seperti abangnya belajar tuh dalam kamar, istilahnya itu tertib belajarnya, terus sebentar aja udah bisa. Sensing kan harus mengulang-ulang,
harus kita sediakan apa namanya tuh peralatan dia yang mendukung. Nah sensi ini perintilan loh Bu. Jadi kalau dia belajar, dia itu paling apa ya, paling perintilan tuh, perlengkapan belajarnya itu harus komplit. Nah, jangan sampai ketika dia kehilangan nanti dia bisa heboh. Nah, jadi dia kalau misalnya ada pena, pensil, buku semua itu sensi itu dia perintilan banget, dia harus punya perlengkapan yang dia punya itu dia harus, jangan sampai dia, jadi dia didisiplinkan untuk memeriksa perlengkapan walaupun belajar di rumah, cek dulu sebelum online sama gurunya, jangan sampai kehilangan apa ya energi dia ketika dia ternyata nggak menemukan penggaris dia, penghapus dia. Jadi sebelum mulai, ini kan kita di sekolah, di rumah kan jadi sekolah juga nih. Iya. Jadi momnya ininya, supaya mom nggak keteteran ya, kalau anaknya sensing, sebelum mulai pelajaran, diajak Dia harus aktivitas ya, itu dulu. jelas. Pagi dia disiplinnya harus tetap dibangun. Tetap dia misalnya diajak bergerak dulu, supaya memang kalau sensing tidak bergerak, dia akan tidak produktif. Jadi biasanya sensing yang malas itu suka sakit. Ciri sensing kalau sehat, dia aktivitasnya luar biasa. Tapi kalau dia sudah tidak beraktivitas, dia cenderung akan suka sakit-sakit. Nggak mau kan anaknya sakit-sakitan. Nah, jadi begitu kita tes anak kita sensing, mulai sekarang edukasi anak kita untuk berkeringat supaya tidak sakit. Ya, kalau dia tidak melakukan sesuai dengan bakat yang Allah berikan, dia tidak akan bisa memaksimalkan fungsi tubuhnya. Kalau di rumah boleh ya belajar sambil makan. Oh boleh, sensing itu makan itu, makanya yang pantesan ya di rumah ini saya lihat tuh makanan tuh gimana makanan di mana-mana, yang punya potensi badannya bisa semua dimakan jadi daging itu sensing. Oh iya bisa ini ya. Makanya harus bergerak biar nggak makanya dia harus bergerak supaya dia tetap sehat. Ini enak loh, di sini banyak banget makanan. Memang kalau datang ke rumah orang sensing tuh asik banget ya. Alhamdulillah di rumah ini banyak yang mulai dari menjadi ini Bu. depan pintu sampai ke pintu depan, ke belakang tuh makanan di mana-mana kiri kanan. Nanti mau diajak metik jamu sebenarnya belakangnya habis ini. Emang kebetulan makanan banyak sekali suppliernya di rumah nih Bu. Ada macam-macam ya. Nah, tapi nanti dia pindah ke rumah tetangga. Dipakai untuk itu. Nah jadi kalau anak sensing juga kalau itu fasilitasi begitu ya, jadi disediain ya. Udah lapar kan? Udah Karena sensing lapar, itu ya. kan apa namanya tuh di tubuhnya itu sistem pencernaan yang luar biasa. Tapi sensing rajin, jadi disuruh masak Ya, juga dia mau ya. Mau. Mungkin bisa makan gitu ya. Makan, ya. Dan itu nggak sebentar yang ngaksen makanan ya. Iya, saya pelapar. Tapi itu tidak Oh pantesan ya, habis makan siang udah ditawarin ini, ditawarin itu. Aduh ini perut mau taruh di mana? Tapi kan gitu ya. kitanya memang memanfaatkan energi kita tuh untuk bergerak. Anak sensing juga seperti itu. Itu nggak bakalan mau diam Bu anak sensing. Anak sensing itu pastinya bergerak terus. Jadi tapi saya punya beberapa kasus ya. Sebagai pembiat Stephen itu pada usia tertentu, misalnya tingkat SMA, anak-anak sensing yang diam, tidak terlalu aktif karena salah perlakuan Bu. Akhirnya yang tidak produktif memang yang terjadi Bu. Jadi kalau itu kita pertama memang kita sarankan sensing kembali lagi kepada habitatnya. Jadi dia kita dorong untuk berolahraga. Memang seperti itu. Saya lihat beberapa kali biasanya itu efektif ya awal ya. Karena memang kalau tumbuh tidak sesuai dengan potensi genetiknya, itu biasanya kurang optimal. Kan ada 3 resiko kan? Ada resiko betul. Stupid cost, Terjadi stupid cost, opportunity cost, sama health cost. Health cost itu yang banyak terjadi ketika stres ya. habitat stres Bu. Apalagi ternyata dia sudah tidak distimulus untuk bergerak. Karena orang tua zaman sekarang itu kadang-kadang banyak mani bakti yang suka khawatir berlebihan terhadap anak. Padahal anak sensing itu seperti, kalau saya bilang sih seperti ubi kayu. Dia itu memang pencemas, peragu, tapi itu di awal. Nah, begitu dia melakukan sesuatu, dia akan bisa. Pasti ibu sensing gitu juga dong ya. Ketika lakukan Yang baru gampang cemas juga ya. Di awal baru. Di awal. Misalnya kalau ibu-ibu muda gitu kan baru punya anak, misalnya pertama kali taruhlah mandiin anak misalnya, itu yang pertama rasa itu pasti dia pencemas karena dia
masih ragu, belum pernah melakukan, karena dia sensing itu akan percaya kalau dia pengalamannya sendiri atau pengalaman orang yang dia kagumi. Nah, kalau misalnya dia lihat gitu ibunya dengan mata kepalanya sih, ibunya mencontohkan, kan sensing pencontoh Bu, peniru luar biasa. Jadi pertama aja, nah anak kita juga seperti itu kalau sensing. Kalau dia ada sesuatu baru, dia ragu, sebenarnya kalau kita tahu itu anak kita sensing, dampingin dia. Jangan dimarahin orang. Biarkan dia salah, tapi kita beri tetap apresiasi. Tetap apresiasi, dicoba lagi diulang, makin lama dia akan makin hebat. Makin hebat. Itu anak kita tuh sensing. Jangan diambil alih semua. Ya sudah jangan mama aja gitu, jangan. Oh iya, kecenderungan sekarang karena pengen cepat, orang tua skip peran anak, langsung lakukan. Atau kalau ada si mbaknya, mbak yang lakukan, sehingga anak tidak tumbuh rasa kalau bagi sensing tidak punya pengalaman. Tidak punya pengalaman, jadi dia tidak punya pengalaman karena pengalaman ini yang mahal. Ya, bagi sensing pengalaman penting. Karena sensing itu semakin berpengalaman dia akan semakin hebat. Betul. Nah, ayo tuh Mom, ingat ya Mom ya. Apalagi ini sekarang nih kesempatan banget karena kita di rumah aja buat mereka mendapat pengalaman-pengalaman baru, ilmu-ilmu baru, melakukannya. Jangan menjadi orang tua yang melakukan pembiaran, biarin aja deh gitu ya. Benar. Tapi kita sekarang fokus di belajar deh. Belajar. Ciri-ciri sensing itu apa saja? Ciri-ciri sensing itu pengingat ya. Iya, tadi kan saya bilang memorinya paling kuat. Besar. Dia sangat rajin, mengingat ya. Jadi dia mengingat segala sesuatu yang dilihat. Tapi ini ini ada loh Bunda. Karena anak sensing itu pengingat, jangan salah memberikan contoh. Salah contoh, salah yang diingat, salah yang dilakukan ya. Salah. Kalau kita salah contoh misalnya nih, kita nyuruh dia rajin, kita sendiri malas. Itu memorinya sensing langsung bilang, mana bisa? Jangan main gadget, Kita gadget. Jadi seperti itu ya. Makanya perlu diatur kedisiplinannya kapan main gadget. Main gadget bukan tidak boleh karena ilmu sekarang juga banyak dari internet. Cuma di jadwalnya. Iya, diberi schedule ya. Oh iya, berarti jadwal tadi bukan cuma buat orang lain, Mom, Baby, semuanya juga harus. Kalau kita mau melakukan parenting sukses sesuai musim kecerdasan kita dan anak kita. Nah kemudian itu ya, suka melihat sesuatu yang teratur dan rapi. Nah kalau anak sensing berantakan, berarti dalam proses dia belajar kita tidak memahami potensi terbaik dia. Belum terlambat Bu. Begitu kita sudah tahu anak kita sensing, ayo mulai dari nol. Bagaimana nantinya anak kita itu senang dengan sesuatu yang teratur dan rapi. Dan meja belajarnya juga begitu tuh Bunda, ya. Kemudian dia detail banget. Makanya saya bilang ini detail sekali ya dia itu. Betul, tidak sensi kalau belajar. Kemudian tekun gitu. Iya. Tekun banget belajar. Berarti jangan lapar ya. Iya jangan lapar. Kalau lapar dia nggak bisa mikir kayaknya. Ya harus dikasih dulu makanan. Kemudian dia membutuhkan objek yang konkret sebagai bantuan belajar. Konkret, belajar, ya fasilitas belajar. Kemudian ya rajin ya, jadi jangan ragukan kerajinan dan kegiatan. Iya, ini harus diasah ya. Iya. Jadi kalau anak kita sensing tapi malas, berarti kita salah kasih contoh. Salah satunya ya, kasar memberi perlakuan, karena di dia sendiri kan apa yang menjadi potensi dia itu kan harus dilatih supaya dia timbul menjadi sifat dia menjadi kebiasaan dan itu tertanam menjadi karakter. Kita kan membentuk karakter sensingnya itu yang karakter sensing. Jadi nggak tiba-tiba langsung tidak jadi ini dari kita arahkan ya. Ya, pada tahap dasar kan personality itu saya bilang manusia ketika lahir semua membawa personality masing-masing. Dia punya personality, ada saya yang baik, saya yang jelek itu muncul semua. Ya, sehingga di waktu kecil-kecil tuh anak sensing kelihatan banget dia tuh harus dikasih penggerak supaya mau stimulusnya harus ada ya, tapi itu nggak masalah dalam bentuk fisik ya, itu kan baru personality kan. Nah tugas kita adalah menarik personality menjadi mentality supaya dia hanya melatih apa yang menjadi potensi positif terbaik dia. Fokus di kekuatan, fokus satu hebat ya, satu hebat sehingga dia akan menjadi sensing yang luar biasa. Ya. Ada pertanyaan?
Belum ada pertanyaan. Oke. Kita masih ada waktu berapa? Masih ada waktu berapa menit Mas Lutfi? Tinggal 5 menit lagi kita mau closing. Oh, Udah 5 1 menit. jam. 1 jam ya. Oke, Alhamdulillah. nggak terasa Nggak ya, terasa, 1 asik-asik. jam. Jadi tadi itu bagaimana menjadi parenting untuk Sensing sensing ya, Dan kecerdasan menghadapi anak sensing, menghadapi sensing. anak sensing, karena kita juga jadi guru ya di sekolah, di rumah ya. itu masih banyak Sensing. sekali Bu Zulika yang harus kita nanti interaksikan, karena kalau ibunya sensing anaknya bisa apa aja. Iya. betul. Kemudian kalau anaknya sensing ibunya bisa apa aja, jadinya juga bisa apa aja. Jadi apa yang kita hadapi itu sebenarnya sangat sangat erat dengan apa yang terjadi dengan mesin kecerdasan kita. Makanya kita tuh sangat menghimbau siapa saja yang ingin menghasilkan parenting yang optimal, itu kita semua juga harus tahu siapa kita, siapa yang kita hadapi. Ya kalau kita mau memahami ini sebagai sesuatu yang penting, sehingga kita tidak mengeluarkan biaya yang tidak perlu karena sudah memiliki kecenderungan yang pasti terhadap perilaku sesuai dengan mesin kecerdasan anak, biaya yang kita keluarkan untuk memilih atau cara mengajar itu sudah mendekati ketepatan karena sesuai dengan apa yang Apa yang mereka sesuai. butuh. Ya, betul, sesuai juga dengan fitrah mereka. Jadi semuanya itu juga sudah punya kelebihan yang dibawa sejak lahir. Ya. Sejak lahir. Nah, mengetahui kelebihan kehebatan mereka sejak lahir inilah memerlukan penanganan khusus. Ya, memerlukan ketelatenan, dan inilah kesempatan kita sebagai parent ya, Iya. untuk lebih dari ini tanpa kehilangan jati diri kita. Iya, Jadi memang bagaimana kita mengatur anak, mengikuti tumbuh kembang sesuai dengan potensi genetiknya. Ini genetik emang dari Iya. takdir Iya, genetik fitrahnya, non-hereditary. unhereditary ya. Unhereditary. Jadi tidak diturunkan, sudah menjadi takdir Allah Takdir. bagi Jadi anak rezeki ya. Jadi rezeki orang tua lah, punya anak sensing, punya anak thinking atau apapun, itu rezekinya orang tua, dan ini harus kita maksimalkan potensi mereka tanpa orang tua kehilangan jati dirinya. Tetap nyaman. bisa parenting dengan Nyaman. bahagia dan nyaman. Kuncinya cuma satu, kenali apa mesin kecerdasan kita dan apa mesin kecerdasan orang-orang yang kita sayang. Siap. Nah, jadi itu kiatnya ya Mom. Jadi supaya tetap bahagia, Mom terutama yang sudah bermesin kecerdasan sensing menghadapi parenting di rumah aja ini yang kedepannya mungkin akan harus kita hadapi, sehingga menjadi masa di rumah aja ini menjadi sesuatu yang produktif, berkualitas dan bikin bahagia. bikin bahagia dan membuat anak-anak kita dan diri kita juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, materanya juga lebih baik. Kita bisa Bu Julita Saidi, etik. etik educator, saya Julita Saidi, etik educator. Saya Dr. Alfi Nurwati Alwi, inspiring marketer. Mas Lupi? Oke, dan saya Millennial Inspirator. Sampai jumpa di edisi kami berikutnya, masih di Stipin Akademi Pekanbaru. Kita akan ketemu lagi untuk membahas parenting di rumah aja, khusus untuk mom yang thinking dan juga mungkin untuk anak yang thinking. Jadi banyak yang bisa kita bahas, tapi demikian Sampai ketemu. Sampai ketemu. pada edisi berikutnya. Stephen, Gue banget. Ingat tentang lo, Gue gue ahlinya. Tetap Ya. sehat, Mom, Dad, anak-anak semua tetap berbahagia, tingkatkan imunitas tubuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Salam sukses mulia. Oke, Ayah Bunda, hari ini sekian dulu edisi dari kami dari Stipin Akademi Pekanbaru. Bagi Ayah Bunda yang masih belum kesempatan untuk nonton video ini, insya Allah kami akan share lagi di YouTube kami, di YouTube channel kami. Nantikan video kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.